Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita kembali akan merenungkan firman Tuhan pada hari ini tentang doa syafaat. Saudara, doa itu adalah nafas kehidupan orang Kristen. Doa adalah satu disiplin rohani yang akan menumbuhkan iman kita di dalam relasi kita dan komunikasi kita dengan Tuhan. Di dalam doa kita bukan saja hanya memohon kepada Tuhan untuk pergumulan pribadi kita, tetapi kita juga memohon pergumulan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Inilah yang dimaksud dengan doa syafaat, yaitu kita mengingat akan dunia di sekitar kita, sehingga kita mendoakan mereka di hadapan Tuhan. Mari kita memperhatikan lebih dalam tentang pengajaran doa syafaat ini dari surat Paulus di dalam kitab Kolose. Paulus menulis surat kepada jemaat di Kolose di dalam Kolose pasal 1 ayat 3-4. Dia berkata, "Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu. Karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus." Di sini Paulus mengajar kita untuk berdoa syafaat bagi saudara seiman kita dan bagi gereja Tuhan. Paulus sendiri memberi contoh dan teladan kepada kita bagaimana dia senantiasa berdoa syafaat bagi setiap jemaat dan orang-orang percaya pada saat itu. Yaitu dia mengingat akan iman mereka kepada Tuhan, supaya iman mereka boleh terus dipelihara oleh Tuhan. Iman mereka boleh terus bertumbuh dan mereka menjadi berkat melalui kasih yang ditunjukkan di dalam komunitas orang percaya, yaitu gereja Tuhan. Di dalam Kolose pasal 4 ayat 3, Paulus juga berkata, "Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus, yang karenanya aku dipenjarakan." Dalam ayat ini, Paulus mengajar kita untuk berdoa syafaat bagi misi dan penginjilan untuk bangsa-bangsa, yaitu orang-orang yang masih di dalam dosa, yang belum mengenal dan percaya kepada Tuhan. Paulus mendorong jemaat untuk mendoakan pelayanan misinya. Di dalam pekabaran misi Injil Tuhan diberitakan dan dikerjakannya. Dia berdoa supaya dia boleh dimampukan, boleh dikuatkan, dan boleh dibukakan jalan bagi pemberitaan kabar baik ini, sehingga boleh didengar oleh sebanyak mungkin orang. Saudara dikasihi Tuhan, kita diajak berdoa syafaat untuk mendoakan sesama orang percaya, yaitu gereja Tuhan, maupun kepada orang-orang yang belum percaya, yaitu masyarakat di sekitar kita dan bagi dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada awal abad ke-20, di tengah penganiayaan terhadap orang Kristen di China, ada dua perempuan tua yang begitu mencintai Tuhan. Mereka berjanji setiap hari bertemu di suatu bukit untuk berdoa kepada Tuhan Yesus, bagi gereja yang pada saat itu ditindas, dan bagi kebangunan rohani bangsa China. Doa yang sungguh dan penuh dengan ketekunan dari dua anak Tuhan ini betul-betul dijawab Tuhan, karena 20 tahun kemudian Tuhan membangkitkan dua penginjil besar yang membawa perubahan yang begitu besar bagi bangsa China pada saat itu. Mereka membawa banyak orang China untuk bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus melalui gerakan penginjilan yang dilakukan di seluruh wilayah China. Bahkan pekerjaan mereka menjalar ke Asia Tenggara, termasuk negara kita Indonesia. Inilah dampak yang begitu besar dari satu doa syafaat yang dipanjatkan oleh anak-anak Tuhan yang rindu kerajaan Allah dinyatakan di bumi. Seperti isi doa Bapa kami
yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, di bumi seperti di sorga. Doa syafaat adalah panggilan Tuhan bagi setiap kita, gerejanya, untuk menggenapi rencana dan kehendak Allah bagi dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita semakin tekun berdoa syafaat di dalam doa pribadi kita, maupun melalui wadah persekutuan doa yang disediakan oleh gereja bagi kita. Kita mendoakan sesama kita dan gereja Tuhan di dalam segala pergumulan mereka, terlebih pada saat ini di tengah kondisi pandemi yang sulit ini, supaya mereka boleh dikuatkan imannya. Dan juga ketika kita berdoa syafaat, kita juga berdoa untuk misi dan penginjilan di dunia ini. Kita berdoa bagi para misionaris yang diutus untuk menjangkau bangsa-bangsa yang belum mengenal Allah, yang belum percaya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita menjadi pendoa-pendoa syafaat yang boleh dipakai Tuhan untuk memberi dampak bagi banyak orang, bagi dunia ini. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah